Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang daring bisa dengar suara Bapak ya? Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Segala puji milik Allah, salawat dan salam sama-sama kita mohonkan kepada Allah. Semoga senantiasa Allah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya yang senantiasa istiqomah di atas ajaran Islam sampai hari kiamat, dan mudah-mudahan kita termasuk golongan itu. Amin ya rabbal alamin. Baik kawan-kawan semua, ini pertemuan yang keempat ya. Yang keempat ya. Kan sekali sempat daring dulu ya. 34. 3. Ya. 4. Sekali pernah daring kemarin. Kemarin kan kita sudah sampai sini nih. Ya kan? Sumber. Oke. Jadi sekilas kita ulang materi kemarin. Psikologi Islam apa kemarin? Psikologi Islam apa? Ada yang masih ingat? Hah? Psikologi Islam apa? Bedanya dengan yang lain? Definisi aja coba. Mempelajari semua yang sifat gaib. Nah, itu apanya tuh? Perbedaannya dengan yang lain. Definisinya. Oke. Oke, ilmu yang mempelajari tentang jiwa atau psikologi yang sumbernya Quran dan hadis. Nah, ini. Jadi sumbernya, ini sumber utama ya, Al-Quran dan hadis ya. Sumber lain boleh? Boleh enggak? Hah? Boleh. Dengan catatan, dengan syarat tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Jadi gini, dengan menetapkan sumber psikologi Islam ini nanti, itu akan merubah cara pandang kita tentang jiwa. Jadi kalau kita sudah menetapkan sumber, maka cara pandang kita tentang jiwa akan berbeda dengan psikologi barat. Kalian kan sudah banyak dapat mata kuliah psikologi ya. Sekarang semester 4. Berarti teori dasar psikologi udah dapat kan? Psikologi umum, perkembangan, psikologi pendidikan, psikologi belajar dapat? Oke. Kalian kan sudah tahu. Nanti kita lihat, ternyata kalau kita menetapkan sumber ya dasar-dasarnya, maka cara pandang kita tentang psikologi juga akan berbeda. Ya, ini yang paling penting. Nanti arahnya ini adalah ke Islamic worldview itu, cara pandang dunia Islam. Tentang apa? Tentang alam semesta. Ya. Jadi cara pandang kita sebagai seorang muslim dengan cara pandang psikolog barat tentang alam semesta itu berbeda. Saya contohkan. Inspirator Freud. Jadi Freud itu banyak terinspirasi dari teorinya Darwin. Tahu Darwin ya? Charles Darwin. Apa teorinya yang terkenal Darwin? Manusia itu berasal dari kera. Setuju? Ya, kalau saya kalian aja saya nggak mau. Atau dia aja dari kera. Kalau kita enggak dari kera. Kita dari siapa? Nah, dari Nabi Adam, kan? Itu dalam Islam, cara pandangnya adalah bahwa manusia itu asal usulnya, nenek moyangnya yang paling asal, yang paling awal itu adalah Adam, bukan kera atau bukan manusia purba, Pithecanthropus erectus, Homo sapiens dan lain-lain. Bahkan Homo sapiens yang dinilai paling dekat dengan manusia, saya juga nggak mau mengakui itu nenek moyang kita. Karena reinkarnasi reinkarnasi evolusinya dari kera juga. Saya nggak mau dari kera ya. Karena beda, manusia dan kera itu berbeda. Dalam Quran juga ada kera. Ya. Bahkan orang-orang Yahudi yang melanggar
aturan Allah, dilarang berburu atau dilarang menangkap ikan di hari Sabtu, dia siasati, Jumatnya dia tabur apanya, jaringnya, besok Sabtu Sabtu malamnya atau Sabtu sorenya dia, karena hari Sabtu dilarang, hari raya mereka kan, nggak boleh tuh. Jadi agama Yahudi itu punya aturan dulu, nggak boleh karena mereka suka menangkap ikan, itu penghasilnya, nggak boleh menangkap ikan di hari Sabtu. Jadi mereka siasati. Akhirnya yang melanggar itu dikutuk jadi kera. Ya, kita bukan juga dari sana. Ya, nah itu Darwin. Darwin cara pandangnya tentang manusia sudah bermasalah kan? Oke. Karena mereka tidak pakai dasar yang jelas. Jadi ilmu pengetahuan barat itu hanya berasal dari asumsi saja. Tahu asumsi ya? Asumsi itu apa? Asumsi itu bahasa kampungnya kiro-kiro. Tahu kiro-kiro? Kira-kira. Kira-kira begini, kira-kira begitu. Itu asumsi namanya itu. Makanya asumsi belum tentu benar. Paham ya? Kalian kalau besok nyusun skripsi, itu yang kalian buat hipotesis, yang jadi hipotesis itu baru asumsi. Kapan hipotesis itu bisa dikatakan nyata? Kalau sudah dibuktikan dengan penelitian. Itu pun tidak 100% kebenarannya. Paham maksud saya? Jadi penelitian itu nggak ada yang kebenarannya 100%. Karena semua tidak terlepas dari asumsi. Paham ya? Oke, ini sudah saya sampaikan kemarin, fungsi psikologi Islam. Sudah? Sudah ya? Kayaknya sudah lah. Fungsi psikologi Islam itu secara umum sama dengan psikologi Barat. Ya, kalau fungsi sama saja. Ya, fungsi pemahaman, fungsi pengendalian, fungsi untuk meramal. Ya, meramal perilaku, mendiagnosa. Kemudian fungsi pengembangan. Jadi psikologi Islam juga bisa mengembangkan potensi yang ada dalam diri kita. Ya, jadi bisa juga psikologi Islam ini dibuat semacam trainingnya, pelatihan-pelatihannya yang untuk mengembangkan potensi jiwa. Contoh apa misalnya? Pelatihan apa misalnya? Kalian mau meneliti penelitian ya, besok skripsi mau eksperimen misalnya. Pelatihan apa misalnya? Supaya mengembangkan, misalnya pelatihan zikir lah kan. Pelatihan zikir atau pelatihan sholat yang berkualitas misalnya kan. Di kualitas sholat tuh, walaupun secara batinnya, ruhiyahnya, nggak bisa kita ukur. Maksudnya kekhusyuan itu bisa nggak kita ukur? Khusyuk itu sesuatu yang konkret atau sesuatu yang abstrak. Abstrak kan, khusyuk hanya bisa dirasakan, nggak bisa dilihat kan? Nggak bisa. Tapi kalau perilaku-perilaku, tanda-tanda orang khusyuk bisa dilihat. Apa tanda orang khusyuk? Tumakninah kan? Tumakninah apa? Tenang. Sholat itu tenang. Tumakninah. Nggak tergesa-gesa, nggak terburu-buru. Tanda yang khusyuk. Kemudian tanda yang khusyuk apa lagi? Paham dia bacaan sholatnya. Artinya ngerti dia. Maknanya paham dia. Kemudian apa lagi tandanya? Sebelum dia sholat, wuduknya disempurnakan. Ya, nah, itu tanda-tanda. Jadi dari tanda-tanda bisa dilihat orang itu khusyuk atau tidak khusyuk. Jadi kita hanya bisa melihat tanda-tanda zahir, tapi melihat khusyuk yang sebenarnya kita nggak tahu. Cuman Allah yang tahu dia khusyuk atau tidak, dan dia sendiri juga bisa tahu tuh. Paham ya? Oke, jadi bisa pelatihan sholat ya. Sekarang kan banyak orang sholatnya tak betul kan ya nak. Sholat hanya berdasarkan warisan dari keturunan ya. Ya, saya sendiri merasakan. Dulu saya sholat tuh, ya pokoknya apa yang saya dapat, kebetulan saya, kalau kami satu keluarga ya, adik saya kakak beradik tuh, bisa ngaji, bisa sholat tuh diajari bapak dan ibu. Jadi kami nggak ngaji tempat orang, nggak ada guru. Sempat berguru ya, ngaji ke surau, ke Langgar tuh, nggak pernah tuntas. Sebentar habis itu keluar. Habis itu di rumah diajari ngaji, selesai di situ. Dan kemudian banyak orang yang datang ke rumah ngaji. Jadi kami dari kecil itu sudah apa. Nah, saya tahu ilmu sholat itu dulu karena diwariskan bapak dan ibu saya. Ternyata setelah saya belajar, banyak yang salah. Nah, mungkin bapak dan ibu saya tak pernah belajar, nah, harus perbaiki itu kan. Nggak boleh taklid saja.
Ya, saya di pondok udah begini Pak. Nggak boleh. Ilmu itu luas. Banyak yang belum kita ketahui. Ya, ternyata banyak yang salah. Gerakan sholat, bacaannya banyak yang salah. Apalagi bacaan Quran tuh. Saya yakin nih kalau suruh baca Bismillah, belum masuk kita Al-Fatihah. Bismillah saja ada banyak yang bisa kita tes. Mau dites? Bismillah saja ada banyak yang, ya. Saya belajar ya, tahsin tuh. 2 tahun saya tahsin. Kalau kalian 2 tahun tuh udah berapa kali khotam? Dulu di MDA berapa tahun? Di TPQ berapa tahun? Hah? Ini khotam Quran semua? Udah ya? Udah khotam semua kan? Dari pakai baju kebesaran tuh ya, ini arak ya. Ya itu bukan khotam Quran. Selesai baca Quran itu. Tapi bacanya belum tentu betul. Ya saya pikir saya sudah bagus bacanya. Ternyata setelah saya cek lagi belajar lagi banyak salah. Bismillah aja salah. Bisa diulang sampai 20 kali, 30 kali baru betul. Karena bacaan Quran itu ada rambu-rambunya, ada aturannya. Sama kayak lalu lintas. Yang mat 2 gimana cara bacanya? Seberapa panjangnya kan? Yang gunnah bagaimana? Yang 4 panjangnya bagaimana? Yang 6 bagaimana? Ada rambu-rambunya. Banyak yang salah. Nah, ini buktinya apa namanya? Kita mesti perlu belajar, dan harus mengembangkan diri. Dan pelatihan-pelatihan seperti ini bagus dan bisa diukur secara psikologis dampaknya terhadap perilaku. Ya, ada penelitian Pak Subandi tentang zikir ya untuk menyembuhkan penyakit mental. Jadi dia teliti di rumah sakit di Jogja, rumah sakit jiwa ya. Itu kan berbagai macam penyakit jiwa di situ. Ya, berkumpul situ semua sama kayak RSJ Tampan itu. Kemudian diterapi orang-orang itu dengan zikir. Ya, salat dan zikir. Jadi diajak secara rutin melaksanakan salat, kemudian zikir, kemudian diberitahu tentang artinya, maknanya, dan ternyata banyak yang sembuh. Sembuhnya permanen. Oke. Nah, ini bukti bahwa apa namanya? Kalau kita memperbaiki kualitas ibadah kita, maka dampak psikologisnya itu akan terasa. Ya, cobalah nanti. Ya. Selama ini sholat mungkin belum teratur. Coba teratur sholatnya. Ya, rutin, sholat, teratur, tepat waktu yang laki-laki ke masjid. Saya yakin perilakunya berubah. Ya, karena Allah sendiri katakan inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Jadi sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Dalam hadisnya Rasul mengatakan sholat itu seperti tameng. Ya, seperti tameng. Jadi kalau kita sholat diajak orang maksiat, kita mikir-mikir tuh, masa habis sholat maksiat gitu kan. Keluar dari masjid. Masjid apa namanya? Masjid Win. Masjid Wir. Masjid apa namanya? Ada tahu nama masjid. Hah? Munau? Si Munawwarah kan? Iya. Saya juga lupa. Kenapa nggak ke sana? Masjid apa namanya? Iya Munawwarah kan? Iya enggak? Wah, kali nggak pernah masjid ya. kalau saya dulu kalau mau masuk dulu full gitu ya, sering ke masjid. Ya Masjid Munawwarah kan. Iya. Hah? Nggak pernah masjid ya? Tahuan. Ya. Ke masjid kan, keluar ke masjid. Tiba-tiba datang kawannya, karaoke yuk. Aduh, aku habis sholat. Masa karaoke habis sholat, karaoke habis sholat. Itu, di situ ya, dugem. Dugem ya. Dugem itu dunia gemerlap ya. Kalau di Jogja itu dugem ini diskotik ya. Pasti nggak mau kan? Nggak mau. Kenapa? Sholat tadi menjadi tameng. Jadi kalau kalian mahasiswa perantau nih, supaya agak aman hidupnya, ya nggak mudah tersesat ke jalan yang sesat itu. Sholat, insya Allah dijaga. Ya, kalian kan selalu diingatkan. Ya, sholat itu kuncinya. Ya, dan saya yakin orang yang banyak maksiat itu orang yang kebanyakan adalah orang yang meninggalkan sholat. Terus orang sholat ada yang maksiat juga Pak? Ada. Karena tidak semua sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Sholat yang mana? Ya sholat yang tadi khusyuk tadi. Ya, sholat yang betul tadi. Nah itu dia.
Ya, kemudian fungsi pendidikan, jadi juga untuk mendidik ya pribadi. Ini hasil simposium nasional psikologi Islami yang pertama. Oke, ruang lingkup psikologi. Udah kemarin nih, belum ya? Udah ya? Oke, kita lanjut. Berarti udah berarti. Sejarah? Ini belum kan? Belum sejarah kan? Oke. Kalau ruang lingkup psikologi sudah saya jelaskan kemarin ya. Ada psikobiologi, psikoeksistensi, dan seterusnya itu. Kemudian ada ruh yang pendapat kedua, ruh, akal, nafs, dan seterusnya ya. Nanti kita bahas lebih dalam. Kalian yang diskusikan ya, cari materinya. Kemudian sejarah, sekilas sejarah psikologi ya. Psikologi Islam. Jadi psikologi Islam ini sudah lama bergaung ya, terutama di dunia internasional. Itu ada simposium pertama dulu ya di apa namanya Universitas Riyadh ya. Ini berarti di Arab Saudi sana. Kemudian setelah itu terbit buku terkenal ya, buku yang jadi kitab sucinya psikologi Islam itu ya, Dilemma of Psychology, Malik Badri ya. Beliau ini tidak tahu sekarang berkebangsaannya yang berkebangsaan Malaysia sekarang ya, Malik Badri. Bukunya kecil cuman, tapi jadi ide awal untuk munculkan psikologi Islam. Di situ membicarakan tentang apa namanya, dia ibaratkan di situ bahwa psikolog Muslim itu sekarang banyak yang masuk lubang biawak. Tahu lubang biawak? Nah, Malik Bardi menyimpulkan seperti itu. Sekarang psikolog Muslim itu seperti orang yang masuk ke dalam lubang biawak. Jadi dia Muslim, Muslim ya, cuman tidak bisa memfilter psikologi Barat. Jadi kalau Freud katakan orang seperti ini begini ya, bahwa itu adalah kunci dari sehat tidak sehatnya perilaku ya. Pernyataan seperti itu dibenarkan saja tanpa dikoreksi. Atau menurut behavioristik bahwa stimulus itu menentukan respon kan. Nah, respon itu nanti muncul perilaku di situ kan. Jadi stimulus, respon, teori kan begitu. Kemudian mereka tidak mengkritisi asal muasal teorinya. Seperti behavioristik, itu asal muasal teori dari mana? Dari percobaan terhadap hewan kan, tidak dikritisi, diterima begitu saja. Itu seperti masuk ke dalam lubang belang. Atau seperti kerbau yang hidungnya ditusuk itu kemudian ditarik gitu ya. Diikut aja gitu. Tanpa dikritisi, tanpa tabayun. Nah, ini seperti masuk lubang biawak, kata Malik Badri. Jadi banyak yang terjebak dalam pemikiran-pemikiran psikologi barat tanpa mengkritisi. Jadi nalar kritisnya itu padahal banyak yang bertentangan dengan ajaran Islam. Contoh, Freud memandang Tuhan itu seperti apa? Pandangan Freud tentang Islam itu tentang agama, tentang Tuhan ya. Seperti apa? Dia menganggap Tuhan itu seperti proses apa? Seperti gejala apa? Oedipus? Pernah dengar Oedipus kompleks? Hah? Oedipus kompleks. Pernah? Apa itu? Hah? Oh, nggak ingat. Ya, Oedipus kompleks itu apa? Gejala. Hah? Ya, tapi itu suka sama ibunya itu dia ada apa tuh? Ada kaitannya dengan ketakutan terhadap figur ayah. Ya, ayah itu di dalam pikiran Freud itu orang yang kuat, orang yang punya superior, otoritas. Ya, jadi anak itu biasanya takut kepada ayah. Ya, kemudian ayahnya ini diasosiasikan seperti itu Tuhan. Jadi Tuhan menurut Freud itu adalah seperti gejala Oedipus kompleks, ketakutan orang terhadap sesuatu yang kuat, yang punya otoritas. Paham ya? Kalau behavioristik, dia menganggap perilaku beragama, orang yang rajin ke masjid, rajin ke gereja, rajin ke tempat-tempat ibadah untuk beribadah itu seperti orang yang candu. Tahu candu? Oh, saya nggak pernah candu, Pak. Tapi tahu kan candu?
Orang yang lagi nge-fly itu tahu lagi mana apanya kan? Itu rasanya dunia milik dia sendiri kan? Ya. Kenapa dia melakukan itu berulang-ulang? Kenapa dia menghisap apa namanya narkoba dan lain-lain itu berulang-ulang? Karena mendatangkan kenikmatan. Nah, itu dia. Jadi menurut behavioristik, orang itu tergantung kepada sumber kenikmatan itu. Nah, orang yang tadi datang ke masjid itu, jadi dia datang ke masjid itu karena di masjid itu mendatangkan ketenangan. Jadi orang menurut aliran behavioristik itu candu karena di masjid ada ketenangan, ketergantungan dengan ketenangan itu. Sekedar itu. Nah, dalam perspektif yang betul, yang menurut agama kita nggak seperti itu. Kenapa kita beribadah? Hah? Ya, sesuai zahir kewajiban. Tapi sebetulnya kita beribadah itu karena ada kebutuhan. Kebutuhan terhadap siapa? Terhadap Tuhan. Need for God. Ya. Kebutuhan kepada Tuhan. Jadi kita semua butuh kepada Tuhan. Nggak ada yang tak butuh. Ya, ateis pun, walaupun mereka mengaku tak bertuhan, tapi mereka menuhankan sesuatu di luar Tuhan-Tuhan yang ada di agama-agama. Jadi mereka hanya menolak Tuhan-Tuhan yang ada di agama-agama, tapi mereka mencari Tuhan selain yang ada dalam agama-agama itu. Ya. Paham ya? Nah itu. Kemudian di Indonesia itu tahun 1994 itu ya, mulai muncul psikologi Islam itu. Ini diawali dengan karyanya Pak Fuad Nasori, dosen UII Jogja, dan Pak Jamaluddin, dosen UGM. Judul bukunya Psikologi Islami, Solusi Islam atas Problem-Problem Psikologi. Ya, sini isinya beberapa penelitian ya, yang mutakhir pada waktu itu, yang membuktikan bahwa ajaran Islam itu bisa menjadi solusi atas kehidupan manusia, termasuk ya persoalan-persoalan kontemporer. Ya, ini bukunya ada warna merah, nanti boleh kalian baca ya. Nah, ini di Indonesia. Ini urgensi psikologi kemarin sudah saya sampaikan ya. Ini kalau mau dilihat lebih dalam ya, menurut Fuad Nasori. Jadi yang pertama dulu yang perlu kita tekankan bahwa kalau mau belajar psikologi Islam mesti punya cara pandang yang islami. Itu cara pandang berdasarkan Quran dan hadis atau Islamic worldview. Islamic worldview. Cara pandang dunia Islam. Cara pandang dunia Islam itu maksudnya kita memandang kehidupan ini, memandang alam semesta ini, memandang semua gejala yang ada di alam semesta, termasuk gejala kejiwaan, dengan cara pandang Quran dan hadis. Kalau kalian pegang ini, nanti manhaj metode psikologi Islamnya akan kokoh. Saya contohkan, PPDGJ tahu ya? Tahu apa? Buku panduan diagnosa untuk gangguan kejiwaan kan? Kan itu yang dipegang psikolog dan psikiater. Kalau kalian datang ke rumah sakit Tampan itu untuk mendiagnosa orang ini depresi, orang ini stres, orang ini mengalami anxiety, orang ini mengalami schizophrenia, itu digunakan PPDGJ. Ya. Tapi satu yang nggak ada di situ, diagnosa tentang LGBT, lesbi, gay, biseksual, dan transgender atau transseksual. Itu nggak ada di situ. Diagnosa untuk perilaku itu nggak ada. Jadi dalam PPDGJ itu nggak ada keterangan orang LGBT ini orang bermasalah, orang sakit, nggak ada. Karena ada yang menyusun buku itu adalah 4 dari orang yang menyusunnya, penulisnya itu LGBT. Kemudian cara pandang Barat tentang LGBT pun berbeda dengan cara pandang kita dalam melihat masalah LGBT. Di Barat itu biasa, ya laki-laki memiliki
suami atau istri dari kalangan laki-laki, bahkan mereka disahkan secara hukum. Ya, kaum pelangi itu kan daerah pelangi itu. Di Thailand apalagi sekarang yang paling marak di Thailand. Itu banyak banci kaleng di situ yang ya. Iya. Di Thailand sekarang paling menjamur karena di sana dilegalkan, diresmikan, dibolehkan. Secara hukum dilindungi. Kalau diganggu kita yang dihukum. Nah, itu cara pandang mereka terhadap alam semesta. Itu kan gejala jiwa ya. Nah, cara pandang Islam tidak begitu. Jadi cara pandang Islam itu bagaimana, cara pandang psikologi Islam, Islamic itu bagaimana kita menyesuaikan cara pandang kita dengan Al-Qur'an. Berarti kalau dalam Quran LGBT itu haram, maka kita juga harus mengharamkan. Kalau zina diharamkan, maka kita harus mengharamkan. Paham maksudnya ya? Jadi cara pandang kita, cara pandang Quran dan hadis. Ini bukan radikal. Ini kewajiban setiap umat beragama. Saya yakin di luar Islam juga begitu. Kalau mereka taat dengan agama mereka, mereka akan sesuaikan cara pandangnya dengan kitab suci mereka. Karena ketaatan itu diukur dari sejauh mana orang menyesuaikan diri dengan perintah agamanya. Itu bukan radikal. Ya. Paham ya? Oke. Jadi banyak persoalan dalam psikologi ini yang psikologi modern, psikologi barat itu yang bertentangan dengan ajaran Islam, maka perlu dikritisi tadi. Nah, tapi tidak semua juga kita tolak ya. Nah, itu Islamic worldview. Ada beberapa alasan nih mengapa menurut Fuad Nasari mengapa psikologi Islam itu penting. Yang pertama, psikologi Islam itu mempelajari unsur terpenting dari jiwa manusia, yaitu qalbu. Ya, hati nurani, fuad tadi. Dalam hadisnya Nabi katakan, inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhat jasadu kulluh wa idza fasadat jasadu kulluh. Sesungguhnya Allah wa ya qalbu, ya di akhirnya. Sesungguhnya dalam setiap jiwa, dalam setiap badan saya, kalian semua, itu ada mudghah, segumpal daging. Segumpal daging. Idza saluhat jasadu kulluh. Kalau baik yang daging segumpal tadi, maka baik semua tubuhnya. Baik badannya semua, jiwanya sehat ya. Sehat mental, sehat fisiknya. Kemudian wa idza fasadat jasadu kulluh. Kalau buruk yang segumpal tadi, maka buruk semuanya. Fisik mentalnya buruk, bermasalah. Allah wa hiya qalbu. Itu adalah qalbu. Qalbu di situ adalah hati. Hati yang mana? Hati itu yang mana? Mana tarik? Ini hatinya ke sini. Yang mana hati? Bahasa Inggris hati itu apa? Heart atau liver? Nah, yang betul. Broken heart atau broken liver? Nah, yang betul. Broken liver. Kenapa kamu kok sedih? Broken liver. Mana yang betul? Hati itu yang mana? Coba, nih kalian seorang psikolog harus tahu. Hati dilambangkan dengan apa? Hati, liver kayak apa liver? Pernah lihat liver ya? Kayak pisang ya? Liver itu kira-kira kayak beginilah bentuknya ya. Nah, kalau jantung? Ini kayak gitu jantung. Hati dilambangkan dengan ini enggak? Hati dilambangkan dengan yang seperti ini atau seperti ini? Yang di atas kan? Nah, ini dia. Ada pakai ini kan? Habis itu ditolak cintanya retak. Hati yang betul yang mana? Yang ini atau yang ini? Ini disebut dengan apa? Liver. Ini tulisannya apa? Well ya. Pakai T kan? Ya, pakai T. Ya kan? Heart. Jadi yang dimaksud dengan kolbu itu hati itu yang ini atau yang ini?
Hah? Perasaan. Oke, kita sepakati ini ulamanya berbeda pendapat. Yang mana yang dimaksud dengan kolbu? Ini atau ini? Hah? Yang atas pilih berapa orang? 1, 2, 3. Yang angkat tinggi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini berapa orang semua? 16. Baru ya? Ah, ini nggak bisa diputuskan nih. Jadi kolbu itu, ya banyak pendapat. Ada yang mengatakan di sini otak, ada yang mengatakan di sini, bukan di sini. Paham ya? Jadi yang dimaksud dengan kolbu itu adalah jantung, bukan liver. Ya di sini bahasanya jantung tadi apa dalam hadis itu? Kalau baik jantungnya, kira-kira begitu ya, baik semua fungsi itu tubuhnya, termasuk psikologisnya. Tapi kalau bermasalah jantungnya, bermasalah badannya, termasuk psikologisnya. Gampangnya begitulah kita tafsirkan hadis tadi. Oke. Jadi ulama itu nggak pernah ada yang menafsirkan kalau kolbu itu ini. Ya. Yang abstain tadi itu ragu atau milih yang ini? Yang itu, ya nggak pernah. Ya, yang ada tuh satu otak, satu jantung, itu yang ada. Tapi saya lebih kuat bahwa yang dimaksud dengan kolbu itu adalah jantung. Lihat fungsi jantung. Jantung kalau terganggu fungsi kerjanya, orang bisa stroke, ya enggak? Ya enggak? Atau terlalu cepat, adrenalinnya terpacu, kuat, kemudian mudah marah kan? Kalian kalau marah, itu jantungnya, dadanya panas kan? Bukan sini yang panas kan? Kalau sini panas, itu jantung itu. Ya, sini kalau panas ini, itu biasanya marah kan? Betul, lebih dekat kemana apa tuh? Jantung. Jadi kolbu itu adalah jantung. Saya sepakat nih. Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim al-Jauzi mengatakan jantung. Ya, bahwa yang dimaksud dengan kolbu itu jantung. Ini masuk dengan ayat tadi jantung. Karena dari bahasa Nabi, ruah itu segumpal daging. Ini bukan daging, ini darah loh. Liver itu darah, ya enggak? Pernah lihat liver? Bukan liver kalian, liver ayam aja lah. Ya, liver ayam pernah lihat? Nah, itu darah atau daging? Kok ragu? Ya, agak coklat dia. Darah atau daging liver tuh? Hah? Darah. Maka dalam hadis Nabi yang lain dikatakan ada 2 jenis darah yang boleh dimakan. Selain itu haram. Jadi yang suka makan darah, hampir ya. Perhatikan, cuma 2 darah ini yang boleh dimakan. 1 liver, hati. Yang satu lagi darah yang ada di dalam daging-daging ayam. Itu ada darah-darah kan, nggak bersih semua itu kan. Itu dihalalkan. Tapi kalau sengaja kalian bukukan darah, seperti orang orang non muslim yang jadi anjingnya, saya pernah, tangga saya dulu ya, dekat waktu saya tinggal di perumahan daerah Air Hitam, pukulnya anjing itu cantik ya, anjing cantik. Anjing kecil tuh yang menarik kan, anjing biasanya menarik kan ya, cuma karena dilarang tanya, kalau enggak jadi kucing nih. Ya, itu anjingnya tuh udah agak besar dikit, biasanya anjing itu dilepaskan gitu saja, dan memang anjing itu lucu gitu ya. Anjing lucu ya. Jadi anjing itu dipukulnya, ya, kemudian dibiarkannya dulu membeku darahnya, baru disembelih, baru diproses masak. Jadi nggak dibuang darahnya, darahnya itu dibukukan di dalam, kemudian itu dimakan. Jadi anjing itu dimakan sedarah-darahnya. Itu katanya yang paling enak tuh begitu. Nah, nggak boleh. Dulu ada juga kawan saya waktu di Jogja, dia suka makan darah ayam itu dia bukukan, kemudian digoreng dimakannya. Itu nggak boleh. Harusnya enak, lebih enak daripada daging, enak daripada hati itu. Nggak boleh dimakan. Jadi darah satu-satunya, dua-duanya ya, yang boleh dimakan itu cuma darah ini, liver ini, dan darah yang ada dalam daging yang nggak bisa dibersihkan. Itu boleh dihalalkan untuk kita. Tapi kalau sengaja mengumpulkan darah untuk dimakan, ini haram. Karena dalam darah itu banyak penyakit. Makanya orang kalau sakit yang dicek apa? Darah. Darah kan?
ini HB-nya, ini kandungan virusnya begini-begini kan? Ya enggak? Iya. Maka hati-hati yang suka makan darah. Karena ada sebagian orang itu seperti vampir. Ya, suka makan darah. Walaupun dimasak. Ya. Ini bedanya dengan barat. Kemudian psikologi Islam itu punya cara pandang baru melihat hubungan manusia dengan Tuhan. Kalau barat nggak pernah mengkaji hubungan manusia dengan Tuhan atau hablum minallah. Nggak pernah. Ya. Bagi mereka Tuhan itu sudah dipenjara. Ilmu pengetahuan bagi mereka itu bebas dari Tuhan. Agama netral. Jadi di barat itu ilmu pengetahuan bersifat netral. Makanya ilmu pengetahuan hasil orang barat itu bisa menolak adanya Tuhan. Karena netral. Ya. Beda dengan kita. Ilmu pengetahuan dalam Islam itu tidak netral. Tapi harus bersumber dari ajaran Islam. Dia harus memihak ke situ. Nah, itu bedanya. Makanya kalau kalian dengar ada doktor, ya S3, orang Islam nih dulu taat gitu ya, dari pondok pesantren, ya, pakar bahasa Arab, tiba-tiba ngambil S2, S3 di Singapura, di Australia, di Inggris, di Jerman, di Amerika, pulang-pulang di situ jadi liberalis. Jilbab itu budaya Arab. Nggak perlu sholat, nggak perlu haji ke Mekah. Sini aja haji ya. Ada kan pernyataan begitu kan? Ya enggak? Dan banyak kitab suci itu nggak semuanya betul. Ada pernyataan begitu? Ya, banyak kan? Nah, kalau ada orang-orang seperti ini produk dari sini, cara pandang Barat. Karena mereka sudah menganggap ilmu pengetahuan itu bebas nilai, nggak terikat dengan nilai apapun, termasuk nilai agama. Maka mereka nggak mikirkan itu. Nah, kalau cara pandang seperti itu ilmuannya bisa merusak agama. Nah, cara pandang kita adalah cara pandang Islam tadi. Jadi kita memihak ya, kepada Quran dan hadis. Makanya kemarin kan saya jelaskan urutan sumber pengetahuan di Barat dan Islam itu berbeda. Kalau di Barat yang paling atas itu apa? Logika atau ra'yu. Ya. Ini yang paling atas, number one di Barat. Sehingga mereka tidak menempatkan wahyu itu sebagai sumber. Makanya wahyu kitab suci mereka itu biasa aja mereka tolak. Ini kitab sucinya salah. Ini harus direvisi. Maka kan terjadi revisi kitab suci mereka berkali-kali kan. Terbitan tahun sekian berbeda bulan ya. Dulu babi haram, sekarang jadi babi hutan yang haram. Kalau babi diternak halal kan gitu ya. Itu karena direvisi. Maka Zakir Naik kalau dia sudah debat itu, karena dia menguasai betul ya. Itu bisa tunjukkan satu-satu perubahan-perubahan. Karena direvisinya. Kenapa direvisi? Karena pengetahuan mereka tadi sudah bebas nilai, jadi bisa merevisi apa saja. Akal itu yang tertinggi. Tuhan itu nomor sekian. Ya. Dalam Islam enggak. Yang nomor satu itu apa? Ini yang nomor satu. Jadi kalau akal bertentangan dengan wahyu, ditolak akalnya. Wahyu yang dipakai. Contoh misalnya gini. Dulu di zaman jahiliyah itu ya, ketika Quran Nabi sampaikan kan bertahap itu ya. Dalam Quran kan banyak perkara gaib yang tidak bisa dijangkau oleh akal. Bahkan itu nyata di dunia ini, cuman belum sampai pengetahuan kita ke sana kan. Contoh misalnya dalam surah Ar-Rahman itu dikatakan di dalam laut ada air tawar ya, ada sungai air tawarnya, ada laut yang langsung terpisah seperti dinding, sebagian tawar, sebagian asin, ada api di dalam laut. Dulu kan orang jahiliyah nggak sampai ke situ pengetahuannya kan, maka dia tolak. Sekarang terbukti nggak usah jauh-jauh melihat, datang surat Sunda, kemudian nyelam di situ, ya, cari bukan palung laut, cari anak Krakatau di situ. Itu kalau mau tes, betul nggak api ini kan? Taruh tangan di situ, kalau nggak masak. Masak. Api di dalam
Secara logika masuk akal enggak? Nah, tapi Quran sudah mengabarkan itu ada. Makanya prinsipnya gini, kalau ada dalam Quran tapi tidak sampai akal kita mencernanya, belum sampai akal kita memahaminya, maka kita terima aja dulu, kita yakini dulu. Masalah pembuktiannya di A. Nah, mestinya begitu. Kalau di barat enggak. Bahkan sesuatu yang sudah jelas dalam kitab suci bisa mereka rubah, mereka revisi sesuai kehendak mereka. Jadi yang mengatur Tuhan di barat itu siapa? Mereka. Kalau kita enggak, dalam Islam kita yang di atas. Paham ya? Ini konsekuensi kalau akal yang di atas. Paham? Nah, ini penting. Ya, jangan sampai nanti jadi ilmuwan yang sesat dan menyesatkan. Kan? Oke. Kemudian psikologi Islam itu punya potensi menjawab tantangan kehidupan manusia modern. Kita lihat sekarang ya, banyak bahkan orang barat sendiri meneliti tentang ajaran Islam. Nikolaev, orang Rusia, psikolog Rusia, itu meneliti puasa sebagai terapi untuk orang yang mengalami gangguan kejiwaan. Jadi dia teliti di sebuah rumah sakit jiwa rehabilitasi, itu banyak jenis penyakit jiwa, gangguan kejiwaan itu dia teliti, disuruh pasien itu puasa. Puasanya beda dengan kita. Ya, puasanya itu hanya menahan makan saja, minum boleh. Waktunya sama, dari terbit fajar sampai terbenam. Itu dengan cara terapi seperti itu, ya, yang tidak murni seperti puasa orang Islam. Belum lagi berbicara niat kan. Kalau kita lengkap dengan niatnya, tata caranya betul kan. Kemudian nggak makan, nggak minum juga kan. Kemudian yang lain juga ditahan, syahwatnya juga ditahan. Ini kalau cuma melarang makan saja, itu efeknya udah luar biasa tuh. Banyak pasiennya yang sembuh permanen, nggak kambuh lagi. Penyakit-penyakit yang sebelumnya bisa disembuhkan dengan terapi barat jadi sembuh. Nah, luar biasanya ajaran Islam kan. Jadi Islam itu relevan untuk semua zaman, semua tempat, masa dan waktu. Ya, maka kuncinya kalau kita kembali pelajari ajaran Islam tentang bagaimana mengatasi solusi, mencari solusi untuk masalah-masalah manusia, masalah kejiwaan, itu semua ada di situ. Ya, nanti kita lihat lebih dalam. Kemudian psikologi Islam mendorong manusia untuk melakukan peran aktual untuk memperbaiki situasi kehidupan manusia. Jadi ajaran Islam itu salah satu misinya adalah rahmatan lil alamin, membawa rahmat. Jadi rahmat itu artinya membawa kebaikan. Ya, yang salah itu diperbaiki, yang nggak benar itu dibenarkan, itu rahmat. Ya, membawa ketenangan, kedamaian, kebahagiaan untuk semua alam. Ya, ajaran Islam itu luar biasa lah. Psikologi Islam nih itu boleh kita terapkan ke orang-orang di luar Islam. Misalnya terapi apa? Puasa tadi contohnya kan, bisa, tidak masalah. Karena tujuannya dakwah. Kalau mereka nanti sembuh kemudian mereka masuk Islam, lunak hatinya jadi mu'alaf kan, salah satu media dakwah kan. Nah itu. Ya, ini beberapa alasan membuat Nasrani. Nah, kita masuk ke sini. Pola-pola pengkajian psikologi Islam. Ini kalau kalian mau meneliti nanti, ini sekilas saja kita bahasnya. Jadi, psikologi Islam itu, ini kan sebuah ilmu yang baru berkembang ya. Bagian dari psikologi. Sehingga butuh sebuah metode untuk mengkaji ilmu ini. Karena berbeda dengan yang lain. Nah, kemudian menurut ahli itu ada beberapa pola yang bisa dikembangkan supaya psikologi Islam itu bisa diakui oleh orang Muslim maupun di luar Islam. Ya, kemarin ada di salah satu perguruan tinggi ya di Pekanbaru itu divisitasi prodi psikologi, dia buka prodi psikologi Islam, bukan psikologi ya, kalau UI kan psikologi kan, cuman ada konsentrasi psikologi Islam. Kalau situ enggak, dia namakan prodinya psikologi Islam. Itu divisitasi oleh asesornya enggak setuju kalau itu psikologi Islam.
Dia maunya psikologi aja, nggak usah pakai Islam. Nah, kemudian asesor itu protes. Nah, karena dia belum menemukan perbedaan mendasar yang bisa menjadi alasan yang kuat untuk menamai itu psikologi Islam. Nah, ini membuktikan sikap ilmuwan seperti ini, asesornya Muslim juga. Muslim. Nah, cuman belum mengakui. Ini bukti yang kuat bahwa psikologi Islam itu butuh perjuangan dari para ilmuwannya untuk menyusun sebuah kerangka ilmu pengetahuan. Ya kan dalam filsafat itu ada ontologi, ada epistemologi, ada aksiologi. Ontologi itu tentang hakikat ilmunya. Kalau dalam Islam sudah jelas hakikat ilmunya apa. Kenapa ada psikologi Islam itu? Karena ada apa? Karena ada ontologi psikologi Islam apa? Sama dengan Barat. Adanya jiwa. Kalau nggak ada jiwa, ada nggak psikologi? Nggak ada. Oke, paham ya? Kemudian epistemologi. Di sini masalah di epistemologi. Epistemologi itu metode mengkajinya, cara mengkajinya. Ini yang belum maksimal dalam psikologi Islam. Ya, karena selama ini kita hanya pakai metode Barat. Kalau kita pakai metode Barat untuk mengkaji psikologi Islam, itu kan menimbulkan banyak kesenjangan. Barat itu metodenya terpusat pada rasionalisme dan empirisme, pada masuk akal dan sesuai nggak dengan pengalaman saja. Dalam Islam nggak, sesuatu yang nggak masuk akal bisa nggak diyakini? Nggak masuk akal bisa nggak kita yakini? Bisa. Allah itu banyak yang masuk akal atau banyak yang tak masuk akal? Sifat-sifatnya. Hah? Sifat-sifat Allah itu kalau kita nalar dengan akal, banyak yang nggak sampai di akal kita atau banyak yang sampainya? Nggak sampai kan? Saya contohkan gampang, surga neraka. Kalian pernah dengar surga neraka itu pohonnya, buahnya ke bawah, akarnya ke atas. Masuk akal nggak? Hah? Itu kalau kalian mau makan buah, buahnya datang diambil itu. Pernah nggak tuh? Terus perempuan di surga tuh nggak ada yang head, masuk akal nggak tuh? Hah? Nggak ada yang head, selalu suci terus. Makanya kalau laki-laki itu diiming-imingi bidadari senang kali. Kenapa? Nggak pernah haid. Jadi suci terus, sehingga bisa dipakai terus. Dan kekuatan laki-laki di surga nanti itu luar biasa. Ya, bahkan bisa mendapatkan 70 bidadari. Berarti kekuatannya untuk 70 orang. Kalau di dunia maksimal 4. Ya enggak? Kekuatan laki-laki di dunia maksimal 4. Lebih dari 4 dah KO. Paham juga ya? Masuk akal nggak tuh? Nggak masuk akal kan? Wanita tak pernah haid. Kan nggak masuk akal nggak? Tapi dalam agama kita itu wajib dia yakini seperti itu. Paham ya? Paham sudah? Oke. Nah ini perlu sebuah metode untuk mengkaji itu. Kalau nggak masuk akal nanti memahaminya pakai metode apa gitu kan? Maka dalam Islam itu ada nanti metode keyakinan namanya, ada metode rasiosinasi namanya. Rasiosinasi itu menempatkan rasio itu tidak pada posisi paling tinggi, ya, tapi wahyu yang di atas. Nah, itu dia. Kalau Barat kan rasionalisasi, semua dibawa ke rasio, semua dibawa ke akalnya, sehingga kalau tidak sesuai dengan akal ditolak. Kalau rasiosinasi enggak. Rasio itu menyesuaikan dengan wahyu. Metode keyakinan seperti tadi. Kalian pernah melihat pahala? Pernah lihat pahala? Ya, kita kan sering sebut ada pahala. Ini Arab Melayu ya. Pahala. Kalau bahasa Arabnya kan ajrun ya, ganjaran gitu ya, jaza, ganjaran. Nah, pahala dan
Do, dosa. Nah, ini Arab Melayu. Dosa. Ini gitu tulisan Arab Melayu. Dosa dan ada yang ketemu dengan pahalanya. Pak, saya semalam mimpi ketemu dengan pahala saya. Ada? Hah? Ketemu dengan dosanya? Nggak ada kan? Nggak ada yang pernah ketemu. Tapi kita disuruh meyakini bahwa ada pahala dan ada dosa yang nanti diganjar. Yang berpahala masuk surga, yang berdosa masuk neraka. Gaib nggak itu? Gaib kan? Oke. Pahala nggak nampak, dosa nggak nampak. Terus kenapa kalian takut dengan dosa? Senang kalau dapat pahala. Ayo. Hah? Kenapa takut kalau berdosa? Dosa-dosa tuh. Iya. Ya nggak takut nggak? Kalau bilang itu dosa takut nggak? Takut kan? Malah astagfirullah. Saking takutnya. Kalau itu pahala, alhamdulillah. Senang nggak? Oke. Pertanyaan saya, kenapa kalian takut dengan dosa? Senang kalau dapat pahala. Keyakinan tadi. Padahal yang kita yakini tidak nampak. Makanya kunci pertama dalam Islam, kita disebut sebagai seorang Muslim itu kalau beriman kepada yang tidak nampak, yang gaib tadi. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Jadi orang yang bertakwa, orang yang beriman kepada yang gaib. Allah itu gaib atau konkret? Gaib. Kan nggak pernah ada yang bertemu dengan Allah. Ya, nggak pernah kan? Nabi Musa itu bukan bertemu dengan Allah. Allah baru menampakkan tanda kebesarannya, dia udah pingsan. Nabi Muhammad menurut sebagian riwayat juga tidak bertemu dengan Allah. Karena ada cahaya yang menjadi tabir. Karena dalam hadis Aisyah itu dikatakan Nabi tidak pernah bertemu dengan Allah. Karena begitu keagungan zat Allah sehingga tidak bisa mata fisik kita ini, mata zahir kita ini melihat. Tapi besok di surga itu Allah akan tampakkan wajahnya. Bagi siapa? Kata Nabi dalam hadisnya, siapa yang berpuasa, dia mengharap hanya kepada Allah, maka ada dua kebahagiaan untuknya. Itu kebahagiaan di waktu berbuka. Buka puasa bahagia enggak? Ada enggak senang buka puasa? Ada saya buktikan buka puasa. Pasti senang kan? Kenapa senang? Pertama melepas dahaga, yang kedua makanannya banyak. Banyak yang enak-enak bulan puasa tuh. Ya, apalagi kalau pakai apa namanya itu? Apa jalan-jalan sering itu? Ngabuburit. Nah, ngabuburit itu ke pasar senja atau pasar pembukuan kan. Wah, itu senang kali kan? Senang enggak? Banyak kawan-kawan kan. Bahkan dibuat momen-momen berbuka puasa itu untuk berkumpul dengan kawan-kawan yang lama. Ilmiah ya enggak? Saking senangnya. Yang kedua, kesenangan orang berbuka itu kata Nabi adalah ketika nanti dia bertemu dengan Rabb-nya, dengan Tuhannya Allah. Jadi besok di akhirat kita akan melihat zat Allah. Allah akan perlihatkan dirinya. Karena pada waktu itu yang kita miliki, perangkat yang kita miliki bukan perangkat yang seperti yang ada di dunia lagi. Seperti tadi, yang perempuan tadi. Nggak head-head kan? Bidadari itu nggak head-head kan? Kan perangkatnya udah beda, enggak? Hah? Iya enggak? Perangkatnya udah beda tuh. Yang laki-laki jadi 70 kali lipat perempuan. Yang penting udah beda perangkatnya kan? Nah, oke. Udah beda berarti bisa ya dengan kehendak Allah. Walaupun pahala dosa nggak bisa dilihat, tapi bisa kita rasakan. Seandainya dosa ini langsung Allah balas, saya yakin nggak ada satupun yang mau berbuat dosa. Misalnya dosa, balasan dosa itu berat-berat. Contoh, misalnya tadi pagi bangun tidur, kemudian kencing, kemudian nggak cuci, langsung pakai celana. Dosa nggak tuh? Itu dosa lah, bisa menyebabkan azab kubur. Langsung Allah balas dosanya itu, dikasih bisul di situ. Mau nggak? Mau nggak? Hah? Kalau sehari itu kalian
buang air kecilnya 10 kali, 10 besar itu. Mau enggak? Enggak mau kan? Tapi Allah Maha Penyayang. Nah, rahmat Allah lebih besar daripada azabnya, sehingga enggak Allah balas langsung dosa. Allah beri kita kesempatan untuk bertaubat. Taubat itu menghapus dosa. Mau enggak gitu kalau dosa langsung dibalas? Saya enggak mau besok dibalas dosanya di akhirat, saya di dunia aja. Ada yang berani ngomong gitu? Kalau gitu, itu tubuh kita ini penuh dengan bisul semua. Jalan kayak zombie bisul. Kenapa? Saking banyaknya dosa. Kita nggak ada yang mau kan? Nah itu kalau seandainya dosa itu langsung dibuat dan ditampakkan akibatnya, nggak ada yang membuat dosa. Tapi karena rahmat Allah tidak ditampakkan. Bahkan dosa itu kalau kita berdosa, kita berbuat salah, disuruh untuk menyembunyikan dan segera bertaubat. Dan beliau bilang sama kawannya, "Woi, saya tadi gitu-gitu loh, berbuat dosa lah. Saya tadi gitu." Nggak perlu disebar aibnya tuh. Kita disuruh untuk menyimpan rapat-rapat kemudian bertobat. Apa konsekuensi psikologisnya kalau kita sebar aib kita? Bisa mendatangkan kecemasan nggak? Stres nggak? Nah, lihat ajaran Islam begitu sempurna. Ya, dalam aturan itu saja Islam sudah membawa rahmat untuk kesehatan jiwa, bahwa dosa itu nggak boleh dibilang-bilang, disebar-sebarkan, tutup. Jadi kalau ada yang berbuat dosa, tutup aja. Makanya biasanya ya ada hikmah lain dari kajian kajian para ulama tentang ajaran Islam ini. Di antara hikmahnya apa? Orang kalau ketahuan dia berzina, itu kata ulama, Allah tampakkan perbuatan itu karena dia sudah sering melakukan itu. Paham ya? Jadi kalau ada tersebar videonya berzina, itu bisa jadi sebelum yang kali itu dia sudah melakukan berkali. Paham maksudnya ya? Jadi orang kalau nampak dosanya, itu kemungkinan besar dia sudah sering melakukan itu. Paham? Ada kawannya ketahuan berbohong sekali, itu bisa jadi kemungkinan dia sudah bohong berkali. Aneh hikmahnya. Viral videonya lagi Zoom berhubungan seksual ya. Itu bisa jadi sudah melakukan itu berkali. Nah, apa maksudnya ya? Kalau cuma sekali, 2 kali, 3 kali, Allah masih tutup. Diberi kesempatan kita bertaubat. Tapi kalau sudah berkali-kali, Allah nampakkan. Jadi resikonya kalau sering melakukan perbuatan maksiat apa? Akan dinampakkan oleh Allah di dunia. Belum di akhirat lagi, di dunia sudah akan nampakkan. Maka kalau ada berbuat maksiat, segera bertaubat dan berazam untuk tidak melakukannya lagi. Nah, ini Islam. Lihat dalam aturan yang sederhana, dalam kaidah yang sederhana ini sudah banyak kita bisa ambil itu hikmah-hikmah psikologisnya. Nah, ini kalau mau belajar lebih dalam tentang psikologi Islam. Baik, saya kira itu ya, karena sudah jam 9 lewat. Kalau ada pertanyaan silakan sebelum kita tutup. Besok kita masuk ke pola-pola ini ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Ada? Yang online juga kalau mau bertanya silakan. Online berapa orang? 12 orang. Ada pertanyaan? Oke, silakan Torik. Yang apanya? Disuruh ngisi aktivitas mengajar di online. Oh, ada di e-learning. Yang online atau yang offline? Dosen yang mengajar. Oh, dosen yang ngajar. Suruh ngisi di situ. Iya.